Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Salam jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Tahun 2004 saya ikut meliput putaran final Piala Asia 2014 di Beijing, Cina. Saat itu tim Garuda dipimpin oleh Ivan Kolev, arsitek asal Bulgaria, yang sukses meloloskan Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Asia di Arab Saudi. Dalam satu grup saat itu ada Arab Saudi, Yaman, dan Taiwan. Dan tim asuhan Ivan Kolev sukses menjadi runner-up dan lolos ke putaran final Piala Asia 2004 di Cina. Dalam laga pertama, sepak bola dunia dan Asia khususnya gempar oleh kemenangan spektakuler Indonesia 2-1 atas Qatar. Gol Indonesia saat itu dicetak oleh penyerang sayap Budi Sudarsono dan kapten tim Ponario Astaman lewat sebuah tendangan spektakuler dari luar kotak penalti. Pelatih top asal Prancis yang menukangi Qatar menjadi korban. Malam itu juga ia dipecat oleh Federasi Sepak Bola Qatar karena kekalahan dari Indonesia dianggap aib di turnamen tertinggi di Asia, yaitu Piala Asia. Besoknya, sebagai jurnalis sebuah tabloid olahraga, saya meminta waktu khusus Ivan Kolev untuk melakukan wawancara eksklusif. Inti pertanyaan saya kepada Ivan Kolev, apa yang ia lakukan sehingga Ponario, Astaman, dan kawan-kawan bisa menghancurkan reputasi Qatar? Dari wawancara cukup panjang lebar, intisari jawaban Kolev seperti ini. Pertama, bahwa ia mengembangkan permainan sesuai dengan filosofi sepak bola Indonesia, yaitu bermain ofensif, agresif, dengan bola-bola pendek, dan jarak antar pemain yang satu dengan yang lain dekat. Sebab, di mata Kolev, kekuatan pemain Indonesia ada pada kecepatan dalam lari pendek, kelenturan, dan agresivitas. Poin kedua yang disampaikan oleh Kolev adalah bahwa dia menyuruh atau melatih para pemainnya untuk selalu bermain dalam organisasi kolektif. Jadi ada ketersambungan, ada keterkaitan antara satu pemain dengan yang lain, antara unit, baik saat melakukan pressing kepada lawan yang menguasai bola, maupun saat melakukan serangan ke jantung pertahanan lawan. Poin yang ketiga, dia mengatakan bahwa sejak awal melatih tim Indonesia, ia menanamkan sebuah paradigma, sebuah prinsip dalam sepak bola, yaitu bahwa timnya atau para pemain diajarkan, ditanamkan sebuah mentalitas bahwa bertanding sepak bola itu untuk menang, bukan untuk seri, apalagi hanya kalah tipis kalau melawan tim-tim kuat. Kata Kolev, dalam sepak bola, siapapun lawan yang dihadapi, targetnya hanya satu, menang. Bahkan dia sampai memberi contoh, melawan Brasil sekalipun, target yang ditanamkan kepada pemain adalah menang. Dengan mentalitas itu, maka pemain tidak akan minder. Mereka tidak akan takut untuk melakukan permainan sesuai dengan karakter asli Indonesia, yaitu menyerang, bermain cepat, dan terus menekan lawan.
Poin keempat, Kolev mengatakan begini, bahwa pressing yang diajarkan dan yang dilatih kepada para pemainnya dilakukan sejak di lini pertahanan lawan. Jadi ketika kiper atau bek lawan menguasai bola, mulai membangun serangan, pemain depan Indonesia harus sudah melakukan tekanan. Jangan membiarkan lawan membangun serangan, build up dari daerah pertahanannya secara terorganisir ke pertahanan Indonesia. Mengapa? Ivan Kolev punya dua alasan, sekaligus dua tujuan. Bahwa menurut Kolev, pemain Indonesia kurang memiliki kualitas yang cukup untuk melancarkan serangan build up dari bawah ke daerah pertahanan lawan. Jika menghadapi lawan kuat, pemain Indonesia di mata Kolev tidak mempunyai kemampuan, kualitas individu maupun unit maupun tim, untuk melakukan serangan secara tertata dari bawah ke pertahanan lawan yang lebih kuat. Kemudian, Ivan Kolev juga melihat pemain Indonesia tidak memiliki kemampuan yang cukup jika melawan tim kuat untuk bertahan secara aman di daerah pertahanan sendiri. Artinya, kalau bertahan di lini belakang, maka peluang lawan yang lebih kuat mencetak gol sangat terbuka. Dan satu lagi, jika pemain Indonesia berhasil merebut bola di daerah pertahanan sendiri dan memakai taktik serangan balik, counter attack, di mata Kolev, pemain Indonesia tidak memiliki kemampuan yang cukup, tidak mempunyai kualitas yang cukup untuk melakukan serangan balik yang berbahaya, misalnya melawan Korea Selatan, menghadapi Arab Saudi, bahkan melawan Thailand sekalipun, untuk begitu rebut bola di daerah sendiri, melakukan serangan balik dan bisa mengancam gawang lawan. Karena itu, menurut Kolev, bola harus direbut di daerah tengah. Jadi jangan direbut di daerah pertahanan sendiri, karena tadi bahwa pemain Indonesia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan serangan berbahaya ke daerah pertahanan lawan yang lebih kuat dari Indonesia. Jika rebut di daerah pertahanan sendiri, lalu bola diantar ke daerah pertahanan lawan, itu bakal direbut atau dihadang di lapangan tengah oleh lawan yang lebih kuat. Karena itu, kata Kolev, pemain Indonesia harus bermain di lini tengah, bertarung di lini tengah. Bola harus direbut di lini tengah, jangan direbut di belakang. Jika berhasil merebut bola di daerah lini tengah, maka, kata Kolev, pemain Indonesia memiliki kecepatan dan kelenturan yang dengan cukup 1, 2, 3 sentuhan, bola sudah berada di daerah pertahanan lawan. Kelima, untuk bisa melakukan filosofi dan gaya permainan seperti itu, maka pola yang cocok menurut Kolev untuk Indonesia adalah pola 4-3-3 dengan variasi 4-2-3-1 atau 4-3-2-1. Jadi kita bisa bayangkan bahwa pola permainan 4-3-3, 4-2-3-1 pertama kali di Indonesia diterapkan oleh Ivan Kolev di Piala Asia 2004 dan nanti kemudian Piala Asia 2007. Dengan formasi 4-2-3-1, maka jumlah pemain Indonesia lebih banyak berkumpul di tengah karena penyerang sayap, misalnya Eli Aiboy dan Budi Sudarsono, ikut bermain sebagai gelandang serang yang bermain di lini tengah. Dengan formasi bermain rapat, maka pemain-pemain Indonesia berkumpul lebih banyak di lini tengah, sehingga peluang untuk merebut bola menjadi lebih terbuka. Kenapa? Karena pemain Indonesia memiliki kecepatan dan kelenturan untuk bisa merebut bola dari pemain-pemain jangkung, katakan saja pemain Arab Saudi, pemain Korea Selatan. Karena jarak antar pemain dekat, area juga dipersempit di lini tengah. Sahabat bola mania, 3 tahun kemudian di Piala Asia 2007 di Jakarta dan Palembang, tim asuhan Ivan Kolev kembali bikin heboh. Saya juga waktu itu meliput langsung aksi tim Ivan Kolev di Stadion Gelora Bung Karno. Saya tentu saja penasaran, apakah kemenangan 2-1 atas Qatar di Beijing di Piala Asia 2004 karena kebetulan, atau memang menang karena kita lebih baik dari Qatar.
Dan saya berpikir 3 lawan Indonesia di Piala Asia 2007 di babak penyisihan grup cukup kuat untuk bisa menjadi bukti kesahihan filosofi dan gaya bermain khas Indonesia yang dikembangkan Ivan Kolev. Saat itu Indonesia bergabung dengan Bahrain, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Apa yang terjadi kemudian? Di laga perdana, Indonesia memukul Bahrain 2-1 lewat gol cantik Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas. Panggung sepak bola Asia kembali gempar. Tahun 2004 kalahkan Qatar 2-1. Kini di Jakarta, Bahrain yang dipermalukan juga dengan 2-1. Qatar dan Bahrain adalah termasuk tim elit di Asia. Mereka berada sedikit di bawah, kalau di Timur Tengah di bawah Arab Saudi, Iran, dan mereka sering menjadi kuda hitam dalam persaingan untuk merebut tiket Piala Dunia. Mazuk looks on. Nice clearance from Pitoy. Onside. It looked to be off. It could be down. Indonesia lead. Budi Sudarsono has broken through 14 minutes in. What a reaction from the loyal fans here at the Gelora Bung Karno Stadium in Jakarta. There was certainly a hint of offside in this one. The perfect pass from Firman Utina, the keeper, was gone. Sudarsono kept his nerve. Indonesia take the lead. Clearing, again, finding the intended man. Dangerous ball into the box, lack of control, but still there's a second opportunity. The back heel by JC Abdulwane. Bahrain come away with it. It needs to be pulled back. It's still loose and put away. Or is it? Yes, it is. It's been given. It's been given. There's a deathly silence here around the Gelora Bung Karno Stadium. Indonesia did not clear and they were punished accordingly. The cheeky back heel, the overlapping run, the Indonesian defence was there. Was there a hint of a foul? The ball comes in, it deflects everywhere and tucked away by Syed Mahmud Jalal. But just didn't have the control right. But Sudarsono does. It'll be kept in play by the motor. Eli Aboy. Back to Sudarsono, just needs a touch. There is that touch. They line up the shot. Oh! Up the post. Rebound. Goal. Goal for Indonesia. And have a guess who? Bang bang. Pamungkas. Dalam laga kedua, Raja Sepak Bola Timur Tengah Arab Saudi yang biasa menjadi langganan Piala Dunia mewakili zona Asia dengan susah payah harus menunggu sampai menit ke-92 untuk bisa menang 2-1. Bahkan raksasa Korea Selatan di pertandingan terakhir harus ketar-ketir lawan tim Garuda karena harus menang untuk bisa lolos ke babak 8 besar. Pasukan Ivan Kolev saat itu hanya butuh hasil imbang untuk bisa ke 8 besar. Sayang bahwa Korea Selatan akhirnya tampil sebagai pemenang dengan skor 1-0. Dan seluruh pencinta sepak bola tanah air mungkin masih ingat betapa dramatis pertandingan itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
para petinggi negara, artis yang datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno terpukul tetapi juga bahagia karena Indonesia gagal dengan gagah perkasa. Karena pertandingan melawan Korea Selatan itu menarik perhatian seluruh pencinta sepak bola tanah air. Bahkan AFC mencatat itu merupakan rekor pertandingan terbanyak televisi di putaran final Piala Asia. Karena bukan hanya rakyat Indonesia yang 200-an juta orang yang menonton, tetapi juga penduduk Korea Selatan, karena nasib Korea Selatan saat itu ada di tangan Indonesia. Sehingga semua pencinta sepak bola di Korea Selatan pun menyaksikan siaran langsung pertandingan tersebut. Dan Indonesia saat itu sekitar ada 3-4 peluang sebetulnya yang bisa menjadi gol. Sayang gagal menjadi gol, termasuk 2 dari Eli Aiboy yang sudah berada di depan gawang, Bambang Pamungkas juga. Apa yang bisa kita simpulkan dari 2 gol ke gawang Qatar, 2 gol ke gawang Bahrain, dan 1 gol ke gawang Arab Saudi oleh tim asuhan Ivan Kolev? 5 gol untuk tim elit Asia. Jawabannya, semua gol itu lahir dari keberhasilan pemain Indonesia, Ponario dan kawan-kawan. Keberhasilan mereka merebut bola di lini tengah, bukan di lini belakang. Ketika mereka berhasil merebut bola di lini tengah, hanya dengan 1-2 sentuhan langsung mengancam gawang lawan dan tercipta gol. Jadi bukan merebut dari daerah pertahanan. Sekali lagi, pemain Indonesia kurang memiliki kualitas yang cukup melawan Arab Saudi misalnya atau Bahrain untuk merebut bola di daerah pertahanan sendiri, kemudian melakukan serangan ke gawang Bahrain, Qatar atau Arab Saudi. Tapi mereka merebutnya di tengah, karena itu pressingnya di tengah. 2 goals in this tournament. Bambang has not had an opportunity yet, but we know what he can do. Look at the wealth of possession the Saudis are having so far in the 20th minute of the game. Well, the A-boy could have been an early hero. The move breaks down. Martinez ball inside, intercepted. Great to see A-boy recover from that earlier miss. No way through this time. Cleverly done by the Saudis down the right flank. Al-Qahtani waiting inside. They're aiming for the captain. There's the goal. The sniper has done it. 14 minutes in, and it's the Saudis who have drawn first blood here. You could see the run coming. The delivery was of the highest order. Easily beat
Waiting, Mahmoud Abdurrahman to the ball. There was no chance for Yandri Pictoy. The delivery from Ahmed Al-Badi. Overlapping, Al-Bakri. Free kick against Ishmael Sofyan. Two-man wall to be set. Pictoy is ready. They're deep in the box, the Saudis. And it swings, and the goal is there. Saudi Arabia have struck in stoppage time. The man who should have scored the winner against South Korea has outjumped the defence. And the locals can't believe it. Saad Al-Harthi with the header. Apa yang bisa kita simpulkan dari 2 gol ke gawang Qatar, 2 gol ke gawang Bahrain, dan 1 gol ke gawang Arab Saudi oleh tim asuhan Ivan Kolev? 5 gol untuk tim elit Asia. Jawabannya, semua gol itu lahir dari keberhasilan pemain Indonesia, Pondario dan kawan-kawan. Keberhasilan mereka merebut bola di lini tengah, bukan di lini belakang. Ketika mereka berhasil merebut bola di lini tengah, hanya dengan 1-2 sentuhan langsung mengancam gawang lawan dan tercipta gol. Jadi bukan merebut dari daerah pertahanan. Sekali lagi, pemain Indonesia kurang memiliki kualitas yang cukup melawan Arab Saudi misalnya, atau Bahrain, untuk merebut bola di daerah pertahanan sendiri, kemudian melakukan serangan ke gawang Bahrain, Qatar, atau Arab Saudi. Tapi mereka merebutnya di tengah, karena itu pressingnya di tengah. Kisah sukses Ivan Kolev mengantar timnya mengalahkan Qatar dan Bahrain, serta bertarung ketat melawan raksasa Timur Tengah Arab Saudi di level putaran final Piala Asia, semakin meyakinkan saya akan filosofi dan bergaya bermain khas Indonesia yang dikembangkan Ivan Kolev. Pengakuan akan kecerdasan dan kecerdikan Ivan Kolev itu dalam membangun, merumuskan, atau mengembangkan filosofi dan gaya khas sepak bola Indonesia itu saya tuangkan kemudian dalam buku berjudul Visi PSSI 2020 Membangun Sepak Bola Indonesia Modern. Dan dalam salah satu bab dari buku ini, khusus tentang tim nasional, ditulis, kebetulan saya menjadi editor buku ini, filosofi dan gaya main khas Indonesia. Di sini secara khusus mengulas tentang gaya bermain, gaya bertahan, gaya menyerang, kemudian dengan formasi tim Piala Asia 2007, bahkan juga dengan skema golnya. Dan saya sendiri berani mengatakan bahwa di dalam buku ini ditulis bahwa Ivan Kolev adalah penemu dan perumus filosofi sepak bola Indonesia modern, yaitu yang dirumuskan di sini sebagai permainan agresif, cepat, pendek, rapat, bermain menyerang, bermain dengan bola-bola pendek, andalkan kecepatan dengan bola-bola datar, dan jarak antar pemain berdekatan. Sahabat bola mania, saya tidak meragukan kapasitas dan kapabilitas Sinteyong. STY Sinteyong adalah head coach Korea Selatan di Piala Dunia 2018 Rusia dan sukses mempermalukan Jerman 2-0. Jerman saat itu adalah juara bertahan Piala Dunia 2014 Brazil. Sinteyong juga adalah seorang
pemain profesional, mantan pemain tim nasional Korea, dan melatih beberapa klub profesional di Korea Selatan. Namun tidak salah jika Shin Tae-yong belajar dari perjalanan tim Garuda sebelum-sebelumnya, dan salah satunya bisa belajar dari kisah sukses Ivan Kolev mengalahkan Bahrain, Qatar, dan bertarung ketat melawan Arab Saudi, terutama dalam kaitan dengan penyisian Piala Asia 2023 di Kuwait, di mana di sana Indonesia malam ini akan bertarung melawan tuan rumah Kuwait, Jordania, dan Nepal. Terutama Kuwait dan Jordania ini timnya hampir selevel dengan Bahrain dan Qatar. Sepintas saya melihat bahwa filosofi bermain agresif, bola-bola pendek, cepat, sudah diterapkan sebetulnya oleh Shin Tae-yong di tim Garuda, baik di Piala AFF lalu maupun di SEA Games. Bahkan tim Under-19 yang ikut Toulon Cup kemarin di Prancis, dan juga tim ini berada di bawah bimbingan Ivan Kolev, di bawah Shin Tae-yong, itu juga menerapkan filosofi dan gaya bermain tiki-taka khas Indonesia. Setelah di laga pertama kalah 0-1 dari Venezuela, di laga kedua tim asuhan Bima Sakti, asisten Ivan Kolev, dan Danovic berhasil mempermalukan Ghana 1-0. Dan walaupun di laga ketiga kalah 0-2 dari Meksiko, tetapi dalam 20 menit terakhir tim Garuda Muda Under-19 berhasil keluar menyerang sesuai dengan karakter aslinya, keluar menyerang, bermain pendek, dan berhasil menekan pertahanan Meksiko. Dan ini pertahanan Indonesia dalam 20 menit terakhir melawan Meksiko didorong ke depan sampai garis tengah dan bisa kemudian menekan pemain lini pertahanan Meksiko. Namun saya melihat ada perbedaan antara filosofi gaya bermain yang dikembangkan Ivan Kolev 2004 dan 2007 dengan yang sekarang sedang dikembangkan oleh Shin Tae-yong. Di Piala AFF dan SEA Games, filosofi bermain menyerang, agresif, hanya bagus ketika diterapkan saat melawan tim dengan level di bawah Indonesia, seperti Timor Leste, Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar. Tetapi begitu kita melawan tim yang setara, mulai kesulitan seperti melawan Malaysia ataupun Singapura. Dan sedikit naik ke atas, kita semakin menemui kesulitan untuk bermain menyerang, menekan ketika melawan Vietnam ataupun Thailand. Sedangkan Kolev justru filosofi dan gaya mainnya sudah teruji dengan tim level elit Asia. Kalahkan Qatar 2-1, kalahkan Bahrain 2-1, dan Arab Saudi harus menunggu waktu tambahan untuk bisa menang 2-1 lawan Indonesia. Kita tentu berharap bahwa tim Garuda asuhan Shin Tae-yong bisa tampil gagah di babak kualifikasi Piala Asia 2023 yang akan dimulai malam ini melawan tuan rumah Kuwait. Kita berharap bahwa Shin Tae-yong memompa semangat para pemain untuk bermain ofensif dan merebut kemenangan. Tidak ada tim yang tidak bisa dikalahkan. Kuwait maupun Jordania yang diunggulkan tim dari grup ini untuk lolos ke putaran final bisa dikalahkan. Ivan Kolev sudah membuktikan itu. Kalahkan Qatar 2-1 di Beijing dan kalahkan Bahrain di Jakarta. Qatar dan Bahrain hampir selevel atau sama levelnya dengan Kuwait dan Jordania. Dan kita berharap bahwa Shin Tae-yong tetap memakai formasi yang sudah agak matang di Piala AFF lalu, yang kemudian semakin dimatangkan di SEA Games, terutama starting line up, beberapa pemain kunci menjadi andalan, sehingga filosofi dan gaya permainan yang dikembangkan oleh Shin Tae-yong bisa berjalan baik malam ini melawan Kuwait.
Jangan sampai melakukan perubahan starting line up maupun formasi. Ketika melawan Bangladesh, kita lihat Indonesia tampil dengan 4-4-2, sehingga kita kesulitan untuk mengancam gawang Bangladesh. Sedangkan waktu di Piala AFF kita cukup puas ketika formasi 4-2-3-1, dan di sana ada beberapa pemain yang menurut saya itu sudah menjadi pemain kunci. Mungkin kecuali Stefano Lillipali di striker dan penjaga gawang Nadeo, itu barangkali yang baru. Selebihnya tim yang turun di Piala AFF dan SEA Games, ada Vita di sana, ada Ricky Kambuaya, Egi cedera, kemudian ada Fahrudin di jantung pertahanan, ada Maklok di lini tengah sebagai pengatur permainan dari belakang. Kemudian di sana juga ada Asnawi yang main di Liga Korea, ada Arhan di bek kiri. Saya kira pemain-pemain ini punya kualitas yang cukup untuk melakukan permainan terbaik, permainan menyerang tanpa mau ditekan oleh Kuwait. Karena selama kita mau ditekan oleh Kuwait, maka hanya menunggu gol ke gawang kita. Semoga.